bermain congklak bersama Sasi. Pulangnya singgah ke pasar malam. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armalia Putri Gemilang dengan NIM 22031250116 dari Prodi Statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai seni teater Melayu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu budaya Melayu, yaitu Bapak M. Rizal Mahidin Tamusa, yang telah memberikan saya kesempatan agar saya dapat mempresentasikan mengenai seni teater Melayu. Sebelum mempelajari mengenai seni teater Melayu, ada baiknya kita mempelajari apa itu seni teater. Seni teater merupakan seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tarian, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Nah, apa saja sih fungsi dari seni teater? Seni teater memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai sarana upacara, yang kedua sebagai media ekspresi, yang ketiga sebagai hiburan, dan yang terakhir sebagai sarana pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu seni teater Melayu, yaitu Makyong. Makyong adalah seni teater tradisional Melayu yang dalam pertunjukannya banyak menceritakan tentang kehidupan istana lengkap dengan pesan moral yang hendak disampaikan. Bahasa yang digunakan dalam pertunjukan Makyong adalah bahasa Melayu. Teater Makyong merupakan gabungan seni tari, musik, sastra, dan tradisi yang berasal dari Riau. Makyong dapat dipentaskan pada malam dan siang hari. Makyong konon berasal dari Naralaya, daerah Patani, atau saat ini masuk wilayah Thailand Selatan. Pada tahun 1612, seorang Belanda bernama Peter Flores menyaksikan seni teater di Patani yang mana diperankan oleh wanita. Dari sana, kesenian itu kemudian menyebar ke Kelantan atau Malaysia sekitar 200 tahun yang lalu. Dari Kelantan, Makyong kemudian masuk ke Singapura dan menyeberang ke Riau, Indonesia. Menurut Gianni Cucina dalam Dances Magic di Kelantan pada tahun 1931, Makyong diartikan sebagai roh leluhur, yaitu moyang yang berarti nenek dan juga poyang yang berarti datuk. Gianni menerangkan bahwa seni teater Makyong berasal dari main putri, yaitu upacara pengobatan yang diiringi oleh nyanyian dan juga tarian. Karena modernisasi, seni teater Makyong bertransisi menjadi seni teater yang kocak agar tetap disukai. Teater Makyong dilakukan di panggung terbuka berbentuk tapal kuda dengan 6 tiang penyangga sebagai penopang atap. Adapun peralatan lain yang digunakan dalam teater Makyong antara lain rotan, parang, keris, panah, kapak, tongkat kayu, topeng, dan cangai atau kuku palsu yang panjang. Selain itu, seperangkat alat musik yang menunjang pementasan teater Makyong antara lain gendang, serunai, rebab, gong, dan momong atau gong yang bentuknya kecil. Pemain Makyong terdiri dari sekurang-kurangnya 15 orang. Pemeran Makyong antara lain Pakyong memerankan raja, Pakyong muda memerankan pangeran, dan Putri Makyong memerankan putri raja. Selain itu muncul juga tokoh-tokoh lain seperti pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan juga binatang. Kostum pemain pada umumnya meliputi baju lengan pendek, celana, kain samping, alas dada, selampai, bengkong, pending, sabuk, kebaya panjang, kain sarung, baju kurung, dan selendang. Para pemain umumnya pria menggunakan topeng seperti topeng raja. Salah satu pemain lengkap memakai baju berwarna kuning khas Melayu lengkap beserta dengan aksesorisnya. Nama-nama aksesoris ini pun berbeda-beda. Di kepala disebut senggeng, di leher disebut ratai, dan yang di pinggang berjuntai disebut dengan cabut. Kemudian pemain ini membawakan 3 lagu sambil menari dengan memakai cangai atau kuku palsu panjang yang terbuat dari bahan berkilat seperti emas.
saya akan membahas seni tradisional Melayu lainnya, yaitu teater Ranggung. Teater tradisional Ranggung merupakan sebuah seni tradisional yang berbentuk kerakyatan, yakni cerminan kehidupan pelaku dalam komunitas masyarakat Melayu di Kerajaan Indragiri. Kehadiran seni teater Ranggung ini menjadi sebuah sarana hiburan maupun pengungkapan sejarah sesuai dengan maksud dari sebuah warisan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Berbeda dengan seni teater Melayu lainnya, teater Ranggung ini dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain teater Makyong dan juga teater Ranggung, ada juga teater Mendu. Mendu adalah teater rakyat Melayu yang berkembang di Riau, Kepulauan Riau, dan juga Kalimantan Barat. Teater Mendu ini diawali oleh nyanyian dan juga tarian yang diiringi oleh tabuhan alat musik serta pengenalan pemeran teater. Cerita utama dari teater Mendu ini diperoleh dari hikayat Dewa Mendu dan dipentaskan secara berbabak. Bahasa yang digunakan dalam teater Mendu adalah bahasa Melayu, Mendu, dan juga pesisir. Nah, bagaimana sih sejarah dari Mendu? Dahulu, Mendu banyak dipentaskan pada tahun 1876 hingga tahun 1942 Masehi. Kemudian, pementasannya dihentikan pada masa penjajahan Jepang dan kembali berkembang pada tahun 1980 pada masa pemerintahan Indonesia. Nah, hal yang khas dari teater Mendu ini adalah berladon. Berladon adalah nyanyian yang berisi pantun-pantun yang disampaikan oleh satu pemain ke pemain lainnya secara berbalas-balasan. Di sini saya akan menampilkan cuplikan dari teater Mendu. Keunikan lain dari teater Mendu ini adalah teater dimainkan tanpa naskah, sehingga para pemainnya harus mengerti dan memahami dengan jelas bagaimana alur dari cerita teater tersebut. Dialog dalam teater Mendu disampaikan dengan nyanyian dan juga tarian serta diiringi dengan musik yang khas. Nah, dapat kita lihat juga dari cuplikan sebelumnya bahwa dialognya disampaikan dengan nyanyian dan juga tarian serta diiringi dengan musik yang khas. Nah, iringan musik tersebut menggunakan alat musik seperti gong, beduk, gendang, biola, dan juga kaleng. Nah, teater Mendu ini awalnya dimainkan oleh para saudagar, petani, dan juga nelayan sebagai hiburan. Mereka memainkan musik, nyanyian, dan juga berpantun untuk menghilangkan rasa rindu mereka terhadap kampung halaman. Kata menghibur diri kemudian berubah menjadi Mendu karena kesenian ini menjadi tontonan menarik yang kemudian digemari oleh masyarakatnya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai seni Melayu, seni teater. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu budaya Melayu yaitu Bapak Endrisal Mahidin Tabusai yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan materi saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menonton video saya, serta saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau saya melakukan kesalahan. Sebelum menutup video ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Buah mangga, buah pepaya, dicampur gula oleh Ibu Tari. Cukup sekian presentasi dari saya, sampai jumpa di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.